Selamat datang di Dialog Positif Ngobrol Langsung, dan kali ini saya dapat bintang tamu yang luar biasa. Ini salah satu bintang tamu mungkin paling sepuh, dan ini adalah diskusi yang mendadak banget gitu ya, dan alhamdulillah saya kedatangan tamu beliau. Ini ibu, namanya Ibu Chamimah Hamim. Hamimah. Ya, soalnya ditulisnya pakai C, jadi Hamimah gitu ya. Oke, teman-teman, kalau searching di googling, silahkan search viral kisah Hamimah adik Wapres Tri Sutrisno jadi guru dengan gaji Rp300.000. Rp300.000, dan beliau ini adalah adik dari Wapres kita di periode Pak Harto ya, berarti ya? Iya, Pak Harto. Pak Harto, Pak Tri Sutrisno ya? Iya, Pak Tri Sutrisno. Oke, pertama-tama selamat datang Bu Hamimah. Selamat jumpa. Terima kasih sudah mau ngobrol sama saya. Iya. Karena menarik gitu ya, Ibu Hamimah ini adalah istri dari kakaknya mertua saya. Jadi kita hubungan kerabatnya dekat, saudara sebetulnya ya. Iya. Jadi Ibu Hamimah ini istri mertua saya, kakaknya. Nah, beliau ini adalah istrinya. Apa tuh yang namanya? Pokoknya gitu aja ya. Iya. Hubungannya Jadi, pokoknya kerabat dekat gitu ya. Iya, di ipar ya. Ya, Iya. ipar, lebih ke ipar. Oke, Bu Hamimah, sebelum saya mau, ini tuh lagi viral banget loh di mana-mana. Karena Bu Hamimah ini diundang sama Trans TV, diundang sama Kompas TV dan Metro TV, dan kalau ngelihat di sosial media itu lagi banyak banget diceritain tentang ketulusan seorang guru yang hanya digaji 300.000, dan ini bukan sehari. Ini bukan seminggu, tapi 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan 300.000. Iya. Wah, itu perjuangan yang luar biasa, Bu. Iya. Itu dalam mendidik gitu ya. Nah, sebelum ngomong ke pendidikan itu, Bu Hamimah, boleh cerita dulu nggak awal Bu Hamimah ini lahir di mana, besar di mana, dan mungkin awal mula untuk menuju kepada pendidikan itu seperti apa? Silahkan, Bu. Saya adalah putra dari Bapak Subandi, asalnya dari Bandung. Oh, asalnya dari Bandung? Garut. Oh, dari Garut? Garut. Oh, Pak Tri itu Sunda ya? Ayah saya itu orang Sunda. Oh, Garut. oke. Kemudian ibu saya orang Surabaya. Oh, ibu Surabaya. Iya. Oke. Saya dilahirkan di Surabaya. Tanggal 1 bulan 9 tahun 42. 1/9/42. Iya, tahun 42. Berarti sebelum kemerdekaan? Belum. Oke. Terus. Berarti usia berapa ya sekarang? 83 ya. 83? Kalau ya. Patri? 89. Patri Sutrisno 89 tahun. Oke. Lanjut, Bu. Kemudian saya dibesarkan di rumah Genteng Bandar Lor 35 Surabaya. Oke. Lalu saya sekolah di zaman dulu bukan SD tetapi SR ya. Sekolah rakyat? Ya. Saya lulus tahun 50. Kemudian melanjutkan ke SKP, bukan SMP, SKP. SKP itu apa ya? Sekolah Kepandaian Putri. Oh, berarti khusus putri? Iya, putri semua. Kalau putranya? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada waktu itu. Waktu saya sekolah nggak ada. Oke, jadi kalau laki-laki mau nerusin ke SMP gimana? Ya ada, SMP-nya ada. Oh, tapi itu khusus putri? Khusus putri. Oke. Saya bagian masak. Jurusan masak, memasak. Setelah saya lulus dari SKP, saya melanjutkan ke SGPD. Sekolah Guru Pendidikan Jasmani. Oke. Belum lanjut, tidak boleh oleh orang tua. Karena selalu di lapangan hitam saya. Suruh mencari sekolahan yang untuk wanita. Saya masuk SGTK, Sekolah Guru Taman Kanak-kanak. Oh, jadi awalnya memang sudah sekolah guru taman kanak-kanak. Iya. Oke. Setelah itu saya mengajar di Taman Kanak-kanak tahun 63. Sampai sekarang. 63? Iya. Berarti udah berapa tahun tuh? Sampai sekarang. Iya. Berapa? 61 tahun ya? Ya, saya tuh matematik nggak terlalu bagus, Bu. Jadi mending kita hitung. 1963 dikurangi 2024.
61 tahun? 61 tahun. Ngajar? Iya, Saya aja umurnya baru 40-an. iya. Ibu udah ngajar 61 tahun? Iya. Waktu ngajar di TK, saya dipanggil dari dinas untuk mengikuti tes guru SD. Saya lulus, lalu mengajar SD. Jadi pagi jam 7 sampai jam 10 TK, jam 12 sampai jam 5 SD. SD pensiun tahun 2001. Tapi TK saya lanjut sampai sekarang. Jadi 2001 udah pensiun? SD ya. Oke, terus? Terus TK-nya lanjut sampai sekarang. Oke. Tetapi ya itu muridnya hanya sedikit. Bayarnya SPP 100.000. Satu anak? Satu anak. Kalau terkumpul Di Surabaya? Di Surabaya. Kalau terkumpul ya mendapatkan 2.100.000. Itu untuk berapa orang tuh? Gurunya 5. 2.100.000 dibagi 5 guru? Iya. Belum buat sekolahnya? Belum. Belum buat bayar air, listrik? Iya, belum. Tapi masih jalan? Ya, ini ya saya bukannya sombong. Karena itu tanggung jawab saya, jadi saya korbankan pensiun saya. Untuk ini? Iya. Oke. Dulu pensiun dapat dari mana berarti Dari pensiun? pemerintah. Nggak, maksudnya waktu ibu kerja di mana? Di SD. Oh, SD tuh dapat pensiun. Iya, dari pemerintah. Iya. Karena saya pegawai negeri PNS. Oke, Iya. oke. Nah, sebelum saya nanya-nanya itu, Bu, kan menarik ya bahwa Iya. ibu itu adalah adiknya seorang wakil presiden. Iya. Gimana sih, Bu, rasanya jadi adiknya wapres, Bu? Saya rasa biasa-biasa saja. Biasa aja? Iya. Nggak bangga gitu? Tidak ada orang yang tahu kalau saya adiknya Pak Tri karena saya tidak pernah cerita. Oh, nggak ada yang tahu? Nah. Jadi ibu nggak pernah flexing gitu, mau iya, aku enggak. adiknya wapres, nggak pernah? Enggak. Oke. Hanya temannya Pak Tri yang tahu, itu yang cerita. Oh, itu Bu Mima itu adiknya Pak Tri Sutrisno. Oke. Nah, Bu, waktu itu perjuangan Bapak Pak Tri Sutrisno jadi wakil presiden, kan Pak Tri Sutrisno itu kan jenderal kan? Iya. Jadi di awalnya memang Bapak tuh dulu militer juga? Bukan, supir. Supir Ambulan. Papahnya Pak, Iya. papahnya Ibu Iya, sama Pak iya. Sutrisno tuh supir ambulan. Supir ambulan. Oke. Di Surabaya. Di Surabaya. Oke. Jadi wakil presiden yang anak seorang supir ambulans berarti ya? Iya. Oh, saya baru tahu nih, Bu. Iya. Oke. Nah, terus gimana tuh? Kok bisa Ibu sebagai adiknya ngelihat seorang Tri Sutrisno memiliki tekad, memiliki semangat yang akhirnya, ya maaf ya kalau kita bicara ini kan jadi judul yang bagus. Iya. Anak supir tukang ambulans yang menjadi wakil presiden. Iya. Gimana sih perjuangan beliau, Bu? Ya, Pak Tri itu memang mulai kecil pandai. Oke. Iya. Semua teman-temannya itu belajarnya bersama Pak Tri. Gitu. Iya. Jadi pandai, terus memang memilih jalur ke militer kan? Iya. Iya kan? Ah, itu dulu itu Pak Tri itu setelah lulus SMA, kemudian ya mau ingin jadi dokter, tapi bapak sudah pensiun, kan tidak ada biaya. Lalu melamar Auri, katanya bapak ojo, nanti meninggal. Lagi naik Iya, pesawat, nah. jatuh gitu ya? Lalu kalau misalnya kata laut hilang ya, kalau meninggal kapalnya tenggelam, enggak milih angkatan darat itu. Oh, soalnya lebih aman, Iya. karena di laut takut hilang, Iya, di udara iya. takut jatuh, kalau darat aman gitu ya? Sekolah di Bandung. Oke. Makanya menikah orang Bandung gitu. Iya. Jadi sekolahnya Akademi Teknik Angkatan Darat. Oke. ATK waktu itu. Oke. ATK. Akademi Teknik Angkatan Darat. Iya. Oke. Kemudian lulus lalu menjabat jadi Pangdam di Jakarta pernah, lalu Palembang juga itu. Pokoknya Pak Tri itu meningkat terus. Oke. Karirnya itu meningkat terus. Akhirnya jadi ajudannya Pak Harto, ya toh? Oh, pertamanya ajudan dulu ya? Iya, ajudan, lalu Oke. ajudan kalau tidak salah juga pernah menjadi kasdam. Oke. Iya itu. Lalu Oke. akhirnya menjadi wapres itu. Jadi wapres akhirnya Iya, ya? saya juga tidak tahu kalau waktu jadi wapres. Tahu-tahu ada wartawan datang ke rumah.
Rumah saya waktu itu. Emang Patri nggak bilang-bilang ke ibu? Oh, enggak. Aku mau jadi wapres nggak bilang? Enggak pernah kita ini. Oh, iya, gitu? iya. Oke, Iya, oke. enggak pernah. Terus ibu waktu tahu Patri jadi wapres gimana perasaannya? Ada, biasa saja. Saya waktu itu masih ya sekolah guru taman kanak-kanak. Kan sekarang kan, maaf ibu ya, Iya. kita ngomongin fakta ya. Kalau saudaranya pejabat Iya. atau penguasa, Iya. itu kan biasanya Iya. agak gimana. Iya. Gitu. Tapi kenapa ibu kok biasa aja sih? Loh ya, karena saya orang biasa, jadi enggak pernah lalu kita sombong gitu ya. Pamer-pamer ke teman, cacakku jadi ini. Kalau orang Surabaya itu cacak ya, kalau panggil kakak itu. Oh, Caca. Cacakku jadi enggak. Saya itu malah didatangi wartawan. Oke. Ibu adiknya Pak Tri itu. Nah, terus Bu, kan kalau pakai bahasa anak sekarang itu disebut privilege ya. Privilege itu artinya kemudahan-kemudahan kalau misalnya keluarganya wapres, kan kayak misalnya dikasih jadi ini, jadi itu gitu, atau misalnya dapat jatah lah. Kan ibu bisa aja ngambil jatah jadi menteri pendidikan misalnya. Tidak bisa, Pak Tri itu orangnya tidak mau begitu. Oke. Jadi suruh mandiri. Oh. Saya pernah mengajukan, Cak, aku kepingin jadi pegawai negeri. Wis, podo ae. Pegawai negeri, pegawai swasta sama. Jadi ya senja. Saya lalu mencoba melamar sendiri. Sampai 10 kali melamar jadi PNS. Ya kan padahal ibu kan bisa ngomong. Nih lamaran ada tulisan di bawah, saya adiknya wapres. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh. Iya. Itu sebelumnya memang sudah diultimatum sama Pak Tri. Nggak mau beliau ya? Jangan sampai menjatuhkan nama saya. Oke. Memakai nama saya. Jadi ya saya biasa. Gini, nama Bapak Subandi, sopir gitu. 10 tahun baru terangkat jadi pegawai negeri. Dengan usaha sendiri. Iya. Padahal kakaknya wapres ya. Iya. Wah, hebat ibu, keren banget sih bu. Iya. Ya maksudnya, ya maaf ya kalau kita ngelihat di kehidupan sekarang ya yang ini juga kan cerita-cerita dari luar aja kan. Banyak banget yang menggunakan kekuasaan kakaknya, bapaknya, saudaranya gitu yang untuk bawa ya pokoknya mumpeng aja mumpeng bu. Mumpeng lagi menjabat, wah jor-joran gitu. Tapi secara ibu ya pasti nggak mungkin nggak bangga dong. Punya kakak wapres, gimana sih rasa kebanggaannya bu? Waktu itu bagaimana? Saya kok tidak ada. Oh biasa aja. Saya tidak punya rasa bagaimana senang ya. Pas saya nanti bisa jadi tidak ada saya. Oh gitu. Iya. Ibu sama bapak tuh berapa bersaudara ya? 5. 5. Tri paling tua? Yang satu pertama perempuan, 2 perempuan, 3 Tri. Oh, Tri itu yang ketiga kali ya? 4 saya, 5 meninggal, 6 adik saya Pertamina. Pertamina itu juga usaha sendiri. Nggak ada jalur-jalur adik wapres gitu ya? Malah adik saya itu naik pangkat nggak boleh sama Pak Tri. Jadi adik saya cerita sama Pak Tri, aku Cak, munggah. Ini kan jabatan ya, kalau Pertamina itu turun ya, tapi kalau naik gitu. Golongan 10 turun jadi 9 ya. Nggak boleh. Nggak, nanti kamu nggak bisa apa-apa, memalukan kayak gitu. Jadi justru malah udah nggak usah gitu ya? Bilang sama kepalanya, saya nggak boleh sama Pak Tri gini ya. Lalu ya biasa saja. Iya. Wah hebat bu. Bu, kalau boleh sedikit komentar, di zaman kepemimpinan Patri sama sekarang apa perubahannya Bu? Kalau dulu tuh saya rasa mencari kerja itu mudah ya. Kalau sekarang kok sukar sekali ya. Waktu Pak Tri kan waktu Pak Harto ya. Iya. Mencari kerja gampang waktu itu? Iya mudah gitu, nggak gitu. Sekarang itu kok sukar gitu ya. Itu saya punya cucu, dia lulusan Erlangga. Juga begitu. Susah kerja? Saya tak bilang sama Pak Tri, Cak, putuku lulus Erlangga, hukum. Cari-cari sendiri aja. Orang itu lebih baik menciptakan kerja daripada cari kerja. Oke. Sehingga sekarang hanya jualan es,
Oke. Es Taiwan itu. Saya cerita, sekarang enggak apa-apa, itu pokoknya halal. Gitu. Bu, apa sih ajaran dari Bapak sebagai sopir drivernya ambulans? Iya. Kok bisa mendidik anak-anaknya tuh humble gitu, rendah hati? Iya. Dan Ibu kan nggak, ya bisa seperti ini kan karena didikan Bapak kan? Apa sih yang dididik oleh Bapak sehingga Pak Tri humble, Ibu humble, adiknya juga humble, tidak menggunakan kekuasaan sebagai aju mumpung gitu? Apa sih yang dididik oleh orang tua? Ya dulu tuh bapak saya tuh memang orangnya diam ya. Ya diam, nggak pernah banyak ngomong gitu. Tapi tirakatnya besar. Oke, tirakatnya apa Bu? Ya puasa bapak itu. Saya dicerita sama ibu itu, makan itu hanya pisang 1 gitu. Emang ahli tirakat ya? Tirakatnya besar bapak saya itu. Iya. Ya dengan buah tirakat itu punya anak yang jadi wapres ya? Iya. Wah luar biasa. Terus apa ajaran yang Ibu paling ingat sama Bapak tuh apa? Ya nggak boleh, bagaimana ya, nggak boleh terlalu berani sama orang tua. Harus ya, zaman dulu memang anaknya nurut-nurut ya, lain dengan sekarang ya. Beda sama sekarang ya Bu ya? Beda, jauh. Jauh ya? Iya, saya kan pegangan anak kecil itu tahu. Iya. Makanya di TK itu kita tuh harus memberi karakter dulu. Oke. Setelah karakter baru pendidikan. Oke, karakter dulu baru pendidikan. Nanti kita bahas itu Bu. Nah dikit lagi nih tentang Patri karena saya menarik gitu. Apa yang menurut Ibu gini? Kalau Patri misalnya kelihatan kayak kata Ibu kayaknya agak-agak gimana? Ibu bisa ngasih ini nggak sih sama Patri? Ngingetin gitu. Ingat, jangan gini, jangan jadi pejabat yang serakah atau jangan jadi pejabat yang lupa sama masyarakatnya gitu. Enggak pernah. Enggak ya? Hanya ini dari hatinya Pak Tri sendiri ya. Oke. Wah, menarik sih Bu. Ini patut dicontoh buat, kan sekarang boro-boro jadi jenderal. Ibu tahu Tengjen ya? Tetangga jenderal aja belagu sekarang Bu. Iya. Padahal baru tetangganya. Jadi kalau ngomong tetangga saya jenderal gitu nah. Saya kadang-kadang ada yang mengejek. Wong adike wapres kok mulang nok desa gitu. Apa tuh artinya? Wong adiknya jenderal mengajar di desa. Saya kan ngajar di kota pinggiran gitu loh. Oh, di Surabaya. Enggak di tengah-tengah kota gitu loh. Oke. Dan saya kalau mengajar naik bemo. Itu juga ditanya, oh cacake dadi kok numpak bemo. Jadi gitu. waktu Patri jadi wapres, adik-adiknya nggak dikasih mobil gitu? Oh enggak ada. Saya naik bemo. Oh gitu? Iya, naik bemo saya. Iya. Kalau saya punya adik wapres Bu, wah saya belagu pasti kayaknya. Iya. Kemana-mana minta dikawal. Kenapa? Kakaknya wapres. Wah, kayaknya sih. Wah hebat Ibu. Ini mudah-mudahan jadi teladan buat keluarga-keluarga pejabat ya. Supaya biasa aja, Ibu ya. Karena ya balik ya, Patri bagus sih bahwa udah sendiri aja, mandiri itu penting. Mandiri. Oke. Ibu 61 perjalanan mengajar. Ya, 61 perjalanan pengajar itu nggak sebentar gitu. Apa perubahan yang sangat signifikan dari pertama kali Ibu ngajar di tahun ke-20, ke-30 sampai sekarang? Perubahan apa yang sangat mencolok dalam dunia pendidikan kita, Bu? Nah, kalau zaman dulu itu anak itu ya itu karakternya masih baik-baik. Kalau sekarang ini memang sudah mulai kecil sudah berani gitu. Dan kita mengajar, mendidik ya. Kalau di TK itu bukan mengajar, TK itu memang bukan sekolah. Itu kan taman. Bukan sekolah ya, bukan SK ya, tapi TK ya. TK, taman kanak-kanak, bukan sekolah, bukan. Jadi kita bukan mementingkan pendidikan, tetapi karakter dididik dulu. Kalau karakter sudah baik, baru kita isi pengetahuan. Karakter ya. Nah, menurut Ibu Mima yang udah 61 tahun jadi guru, karakter seperti apa yang penting diajarkan pertama kali sama anak-anak, Bu? Tidak boleh melawan orang tua. Tidak boleh melawan orang tua. Itu nomor 1. Ya. Sopan santun. Ya. Kamu kalau jalan di depan orang harus amit.
Kalau orang Surabaya kan amit ya, permisi. Itu yang kita harus gitu. Ketiga, tidak boleh mengganggu tetangga ya. Kalau masuk rumahnya orang harus mengetuk pintu. Itu yang kita dasari dulu. Ya, itu hal-hal keseharian yang kelihatan sederhana tapi penting ya Bu ya? Iya penting. Oke. Kalau enggak ya jadi anak bandel itu. Nah, kalau Ibu ngajar sehari-hari di sekolah, apa yang Ibu ajarin sama anak-anak TK? Ya tentang karakter tadi. Sekarang ya. tuh anak TK umur berapa sih Bu? Umur mulai 5. 5 ya? Ya. Oke. Kalau 4 itu ya bisa, tetapi masih beluman ya. 5 udah yang paling pas ya? 5 ke 6, lalu 6 ke 7 langsung SD? SD ya. Oke. Apa yang Ibu ajarin sama anak-anak umur 5 tahun Bu? Tentang kreativitas ya. Oke. Kreativitas, kita mengajarkan melipat. Oke. Yang sederhana dulu membuat buku. Satu kertas lipat itu dilipat jadi 2 itu buku. Kemudian kita membuat lagi kata gitu yang mudah-mudah lah untuk anak-anak itu dulu. Oke. Oke. Lalu mewarnai gambar itu. Karena kebanyakan kita kalau mengikuti lomba-lomba itu selalu lomba mewarnai gambar. Jadi kita ajari mewarnai gambar. Oke. Itu kan anak-anak tuh kan kayak susah diatur ya Bu? Iya. Nggak pusing Bu jadi guru TK? Enggak. Saya aja suka ngajar nenek-neneknya, pusing Bu. Apa TK lebih nggak pusing kali ya? Iya memang, tapi ya anak itu perlu kasih sayang. Oke. Harus kita rangkul ya. Kalau kita kasar, keras, dia malah nggak mau sekolah besoknya. Oke. Bilang sama ibunya, enggak, guruku jahat gitu. Oke. Jadi kita harus ngomong namanya ya. Seperti pembantu tuh ngomong namanya itu. Ngomong ya. Iya. Terus kan perlu kesabaran ekstra ya Bu? Iya. Iya kan? Pasti rewel, nangis. Iya, berak ya kita yang bawa ke WC. Iya. Diceboki. Iya. Ya sudah seperti, makanya TK itu, guru TK itu ya seperti pembantu ya. Ke kamar mandi ya. Tapi Bu, ini saya mau pakai apa ya? Saya mau pakai hitung-hitungan yang gampang aja Bu ya. Iya. Ibu dengan Ibu ngajarin anak TK, tadi pupnya aja diurusin, pipis diurusin, apa. Tapi sebulan cuma dapat 300.000. Iya. Kenapa Ibu masih mau sih? Ya itu, saya kan sudah menyampaikan itu tadi. 1, ya saya memang senang anak, ya. Keduanya, saya kan baru lulus dari kuliah. Dulu itu saya dituntut oleh pemerintah, tidak boleh mengajar TK kalau tidak punya S1 PAUD. Saya kuliah 4 tahun, baru tahun 20 kemarin saya lulus di wisuda. Tahun 2020? 20 kemarin. Jadi Ibu kuliah umur berapa? Umur 75. 75? Iya. Umur 75 kuliah? 76. Lalu saya wisuda tahun umur 80 saya di wisuda. Umur 80? Teman-teman saya itu masih anak-anak semua, guru-guru TK itu. Yang enggak layak itu kan sekolah lagi. Iya Ibu hebat banget sih umur 80 di wisuda untuk dapat S1 PAUD. PAUD. Saya mendapat tanda jasa. Iya. Dari sertifikat itu ya. Itu aja saya mau mengambil ke rektornya nggak boleh. Suruh duduk aja. Sampai rektornya tuh yang... Ya iyalah rektornya lebih muda pasti ya. Kalau rektornya yang Ibu nyuruh ke situ, itu dipecat rektornya tuh. Saya jangan gitu ya. Saya didatangi juga dari Jawa Pos. Ya akhirnya diterbitkan di Jawa Pos ini ibu yang paling tua. Wisuda yang paling tua. Wah saya baru dengar sih wisudawan umur 80 tahun. Iya. Nggak gini Bu, yang mendorong Ibu kok semangat ya di umur-umur segitu, coba bayangin. Ya maaf ya, rata-rata kan kalau udah 70, di rumah aja, cuman mau menikmati nafas misalnya, menikmati ya udah aja gitu. Nah Ibu kenapa punya semangat untuk pengen selesaiin S1 PAUD,
Apa sih yang sangat memotivasi Ibu melakukan itu? Apa sih dorongannya? Karena ingin mengabdi kepada negara. Kapan saya akan mengabdi? Ya toh, saya sudah diangkat jadi pegawai negeri ya toh. Kan berarti saya harus sudah ada imbalan mengabdi kepada negara. Mengabdi Iya, kepada kepada negara. Tapi negara kan nggak mikirin Ibu. Oh, enggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Itu nanti katanya Pak Tri nanti di akhirat apa ini? Balasannya Balasannya katanya. lebih berlipat-lipat. Iya. Pak Tri begitu. Aduh Bu, ini banyak aparatur negara yang harus dengar omongan Ibu tentang mengabdi kepada negara. Iya, iya. Ya, ya kalau sekarang ngelihat-lihat sih, ya mengabdi mungkin sih. Ngomongin merah putih tapi kan banyak kepentingannya. Iya. Ya, ngomongin merah putih tapi buat kelompoknya gitu Iya, misalnya. iya. Wah, tapi luar biasa sih. Bu, bisa punya rasa pengabdian gitu gimana sih Bu? Kok Ibu punya, saya harus mengabdi deh. Meskipun udah tua, saya sekolah, tapi pengabdian ini kepada negara penting banget. Kenapa punya mindset itu, Bu? Karena saya tinggal di negara saya sendiri. Ya toh, kan di Indonesia. Dan saya merasa berutang budi, saya diangkat menjadi pegawai negeri. Itu kan karena jasanya pegawai-pegawai apa dari Negara ya? negara ya. Jadi saya juga mengembalikan untuk Negara lagi. pengangkatan saya tadi ya. Waduh Bu, ini mulia banget sih. Ini keren banget sih Bu. Kata-kata pengabdian itu yang, wah ini dahsyat Bu. Karena Semangat. juga keluarga saya kan kecil, anak cuma satu ya. Jadi kan enggak banyak yang saya Urus. ya toh. Hmm. Cucu 2 sudah. Udah ada yang ngurus. Ya, yang apa dia berjualan, lalu yang satu itu dia di fakultasnya ngedit itu. Jadi kan apa pekerjaan saya di rumah? Kalau orang pensiun di rumah tuh pikun. Pikun ya Bu ya? Iya, Nggak dipakai ya? nggak dipakai seperti mobil, onderdilnya didiamkan ada rusak ya toh. Benar Bu. Betul ya? Benar Bu. Iya. Benar. Mungkin yang menyaksikan ini yang merasa dirinya udah tua, kalau nggak Jangan punya, diam, jangan iya. diam. Itu kata Harus kuncinya cari ya. kegiatan. Oke. Iya. Oke. Nah sekarang gini Bu, Ibu melihat pendidikan udah 61 tahun di Indonesia. Iya. Ada kemajuan nggak sih sekarang Bu? Ya sekarang ya lumayan lah, banyak orang yang pandai-pandai tuh sekarang. Kalau dibandingkan dengan dulu ya. Tapi pandai juga diimbangi sama korupsi gimana Bu? Masalah korupsi itu dari iman ya. Oke. Orang itu kalau imannya kuat, saya rasa walaupun gaji sedikit, dia tidak mau. Nah, itu berarti imannya tidak kuat. Tapi godaan iman sekarang kan makin banyak ya. Kan dulu kan informasi nggak banyak ya. Iya. Sekarang ngelihat tetangga beli tas baru pengen. Tetangga beli mobil baru pengen. Itu kan godaan-godaan ya. Nah pertanyaannya Bu, gimana cara supaya kita tidak tergoda dan iman kita kokoh? Gimana caranya? Kalau saya ya, untuk saya sendiri, saya cuek ya. Biar ada teman, wah punya ini enggak, saya diam. Oh memang saya belum waktunya. Itu saja. Belum waktunya. Belum waktunya. Kita ini harus punya pegangan belum waktunya. Tapi Ibu udah 83 tahun ya, kapan dong kalau belum waktunya? Ya udah aja ya. Iya. Iya kan? Iya. Jadi Ibu bisa melepaskan dan belajar cuek terhadap apapun kalau itu memang tidak pantas atau belum waktunya. Iya. Udah aja gitu ya. Iya. Wah. Saya ini kalau mengajar naik Gojek, Gimana Bu? naik Gojek sepeda motor itu. Iya? Iya itu. Oke. Ngajar naik Gojek? Iya. Setiap hari? Iya. Sampai ditegur sama teman. Adik Pak Tri kok numpak Gojek. Saya itu Pak Tri, saya bukan Pak Tri. Oh, itu Pak Tri, saya bukan. Dia iya, yang wapres, aku enggak. Lain toh, ya. Tapi maaf ya, Iya. Ibu ada rasa gini nggak? Adik, gini, kakakku tuh lebih beruntung dari aku, dia jadi wapres, aku jadi PNS gitu. Ada rasa gitu nggak Bu? Oh, enggak ada. Nggak ada ya? Orang tuh nasibnya sendiri-sendiri. Oh, keren. Loh iya toh? Kan suka ada yang gitu Bu. Iya. Banyak orang yang sekarang ngelihat siapapun, mau saudara kayak apa, tidak ikut bahagia. Kan ada penyakit dengki ya Bu ya, SMOS. Iya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Iya. Banyak loh orang yang nggak bisa bahagia ngelihat orang lain, apalagi ya balik lagi ya orang-orang terdekat gitu, apalagi musuhnya. Iya. Ketika orang lain happy, bukan ikut happy tapi alah gitu loh Bu. Tapi kan Ibu nggak begitu ya. Ya.
Saya itu nggak pernah mikir apa-apa. Ya, apa adanya ya ini. Mungkin belum waktunya. Itu aja. Oke. Itu memang memperpanjang umur. Kita kalau begitu. Kalau kita selalu mikir ya, mikir itu. Satu cepat tua. Kedua kena penyakit. Iya. Betul, Bu. Tapi Ibu sekarang nggak usah harus takut cepat tua. Kan udah ya. Sudah tua. Sudah 80 ya. 2 tahun lagi sudah 85 ya. 2 tahun lagi 85 ya. Wah, hebat nih 85 mau menuju 85, ya. kepala 8 masih naik Gojek, masih ngajar, dibayar 300.000. Siapa yang sanggup di sini? Ini yang nonton nggak akan ada yang sanggup sih, Bu. Iya. Kayaknya ya. Iya. 300.000. Ya. Ibu ongkos Gojek aja berapa sih? 20. Sehari? PP 40. Lah, 1 bulan kan 25 hari, berarti 1 juta ya. gaji? Lah tadi itu yang Iya, dari pensiun. Ya. Oke. Jadi bahkan untuk Gojeknya aja nggak cukup. Iya. Betul nggak? Iya. Ya ampun. Ibu luar biasa banget sih, Bu. Tapi ya kita makanya orang kalau diam ya, maksud saya enggak terlalu mikir temen-temen ya, ngongso. Tahu ngongso ya? Apa tuh ngongso, Bu? Kalau orang Jawa tuh ngongso tuh ngoyo. Ngoyo itu artinya memburu-buru gitu loh. Memburu-buru rezeki diburu-buru terus. Nah itu pertama ya itu. Nanti dapat sakit ya toh. Kalau saya enggak. Oke. Nggak cuman, Bu. Yang penting itu saya itu senang pergi memang saya. Walaupun kita itu enggak jauh ya, jalan-jalan ke toko, walaupun enggak beli, lihat-lihat gitu. Kayak gitu. Pokoknya intinya Ibu nggak bisa diem aja ya? Ya. Memang bakatnya itu kali ya? Ya. Oke. Ke toko ya enggak beli, cuma lihat-lihat saja gitu. Wah, luar biasa. Tapi ini spirit yang penting dimiliki oleh guru sih. Iya. Tapi kan sekarang guru lagi dinaikin gajinya ya, Bu? Nah itu bagaimana Pak Prabowo itu? Yang dinaikkan itu pegawai negeri apa seluruhnya? Oh, ini nggak jelas? Kalau TK ini kan Bukan pegawai negeri? bukan, TK itu swasta. Oh. Lembaga swasta. Iya. Jadi segala-galanya itu dari muridnya. Uang dari pendapatan murid itu tadi. Iya. Oke, Bu. Ibu, kita tahu ya 2045 ini Indonesia akan menjadi Indonesia emas. Iya. Menurut Ibu sebagai pengajar yang udah 61 tahun ngajar, Iya. pendidikan Indonesia perlu diapain sih, Bu, supaya lebih Ya. baik? Apa sih yang paling dibutuhkan di pendidikan di Indonesia? Ya itu, tadi itu kan sudah saya utarakan karakter itu. Pendidikan karakter. itu yang penting. Ibu merasa sekarang karakter anak-anak sekarang nggak bagus? Apa gimana? Ya sudah agak bagus lah kalau Sekarang? dibandingkan dengan dulu ya. Memang agak Oke. Itu juga kita tidak boleh membebankan orang tua. Membebankan Karena anak itu di sekolah hanya 2 jam. Paling banyak kan di rumah. Nah, itu orang tua itu yang harus membantu. Jadi sebetulnya taman kanak-kanak yang sejati itu rumah ya, Bu ya? Iya. Karena kan kalau ke sekolahnya cuma 2 jam. 2 jam, iya. Jadi banyak orang tua yang mungkin mikir dengan 2 jam setiap hari ke sekolah, pulang anaknya jadi pinter. Iya. Ya. Padahal dia harus juga membantu di rumah ya toh. Iya dong. Iya. Betul. Makanya kan sering ada kata gini, Bu, ibu itu adalah madrasah terbaik buat anaknya. Iya. Ibu ya? Iya. Seorang ibu, ya maksudnya ibu orang tua lah ya. Iya. Itu adalah guru terbaik buat anaknya gitu. Oke, Bu, harapan Ibu tentang pendidikan Indonesia di masa depan, apa harapannya? Ya supaya pertama akhlaknya baik semua ya. Kalau akhlaknya sudah baik semua kan dengan sendirinya untuk pribadinya dia baik, kan juga kerjanya juga baik. Kalau karakternya sudah jelek, akhlaknya jelek ya akhirnya korupsi ya itu. Makanya saya bilang iman itu pertama ya. Oke. Kita itu harus punya iman yang kuat. Jangan sampai mudah terganggu ya dah. Keren. Jadi pendidikan karakter, memperkuat iman itu dasar dari pendidikan ke depan. Iya. Bukan masalah pinter aja ya, Bu ya? Iya. Betul.
Wah, terima kasih, Bu. Tips, Bu. Ibu punya apa kata-kata buat para guru yang sekarang lagi mengajar? Yang Ibu punya 61 tahun pendidikan mengajar, apa yang Ibu mau ngasih semangat buat para guru-guru yang sedang mendengar ini? Ya, saya harapkan guru-guru yang mengajar ini pertama itu sabar, dua neriman. Tahu artinya neriman ya? Neriman tuh, Bu? Neriman itu Nerimo. nerimo. Iya, iya. Ya, nerimo apa adanya begitu. Gitu. Jadi sabar, Sabar, nerima. nerima. Gitu, ya. Oke. Oke. Jadi nggak mudah jadi guru ya, Bu ya? Iya. Saya sih nggak bisa ngebayangin ongkos Gojeknya aja 1 juta, ya. Iya. Tapi penghasilannya sebulan 300.000. Kayaknya Bu Mima nggak ada bandingan lah, Iya. ya. Untuk ketulusan seorang guru, dan saya banyak belajar banget ketika tadi Ibu bilang bahwa ini pengabdianku kepada negara. Iya. Pengabdianku kepada negara. Iya. Aduh, itu saya terenyuh banget, Bu. Saya jadi mikir bahwa saya udah mengabdi apa ya, karena itu luar biasa sih. Untuk Indonesia tercinta ini, bahwa ya kita perlu melakukan sesuatu, kalau bukan kita mau siapa gitu ya, Bu. Iya. Oke. Oke, Bu Mima, sampai kapan mau jadi guru, Bu? Ya sampai sekuatnya. Sekuatnya. Iya, kalau sudah enggak kuat, ya mudah-mudahan jangan sampai enggak kuat ya. Nah, itu. Jadi Ibu pokoknya sampai kapanpun tetap mau bolak-balik ke TK itu. Iya. Berarti di TK itu udah berapa lama sekarang? Sudah. Nama TK-nya apa, Bu? Masa Putra Bakti. Masa Putra Bakti di mana? Di Kedung Doro, Gang 5 nomor 3. Kedung Doro tuh daerah? Daerah Blauran, dekat Blauran. Tunjungan. Tuh ya. Tunjungan. Ya, Surabaya ya? Ya. Oke. Oke. Jadi Ibu mau sampai kapanpun Iya. sekuat-kuatnya Iya. tetap akan ngajar anak-anak Iya, TK. iya. Wah, Bu. Mulia sekali, Bu. Terima kasih, Bu Mima, sudah mau hadir di obrolan kita. Iya. Dan mudah-mudahan seperti biasa banyak insight yang bisa kita ambil dari apapun yang disampaikan oleh Ibu Mima. Iya. Khususnya bagi para guru, saya juga punya program namanya Ruang Cerdas. Oh iya. Ya, mengumpulkan guru sama orang tua, Iya. kita bisa belajar kesadaran bersama. Karena betul kata Ibu bahwa ketika anak sudah diinstal dari usia 0 sampai 7 dengan kesadaran, Iya. maka karakter yang pertama dimasukkan, Iya, iya. maka dia punya karakter. Iya. Oke, Bu. Ada kata-kata emas, Bu, terakhir penutup final statement dari seorang Ibu Mima yang punya 61 tahun pengalaman mengajar. Mungkin kata-kata penutup, silakan. Apa ya? Unek-unek yang Ibu ingin sampaikan untuk kata-kata penutup, bahwa apakah menyemangati atau memberikan ide atau gagasan terhadap pemerintah sekarang atau negara sekarang atau siapapun yang menyaksikan, mungkin Ibu bisa memberikan spirit untuk kita semua. Yaitu mudah-mudahan guru-guru ini beriman ya, pertama ya. Keduanya sabar, tadi itu sudah saya landasi sabar. Ketiga, ya kita harus cinta kepada tanah air. Cinta tanah air. Iya, cinta tanah air. Baik, Bu. Itu landasan yang kuat ya. Iya, cinta tanah air. Cinta tanah air. Wah, luar biasa. Bu Mima, terima kasih. Senantiasa obrolan kita, yang mendengar obrolan kita mendapatkan mutiara-mutiara hikmah. Iya. Pembelajaran. Iya. Dan menyemangati khususnya bagi guru-guru yang sekarang lagi struggle nih ya. Iya. Yang lagi ribet dengan sistem, dengan kurikulum baru. Jangan lupa masih ada seorang sepuh yang usianya 83 tahun yang masih bolak-balik ngajar pakai Gojek dan dibayar cuma 300.000 per bulan. Semoga ini jadi semangat untuk kita semua. Maju terus pendidikan Indonesia, Indonesia lebih baik, lebih makmur, dan cinta tanah air. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Makasih, Ibu. Iya. Terima kasih. Matur nuwun, atur nuhun.